Sebagai seseorang yang tergolong termasuk dalam ekosistem Apple, ada satu produk yang sampai saat ini belum pernah gue coba, yaitu Apple Watch. Tapi karena pandemi, karena PSBB ini yang kita harus olahraga supaya fit, gue memutuskan untuk mengambil Apple Watch. Yuk kita lihat gimana penggunaan sehari-harinya. Pakai masker dulu. Satu hal yang pasti untuk dapat menggunakan Apple Watch, kita harus mempunyai handphone iPhone. Gokil, enak banget. Olahraga tuh sumpah enak banget. Gue jadi ketagihan banget gue olahraga, guys. Karena gue lagi demen-demennya olahraga, makanya gue beli ini. Nah, dari sisi olahraga, menurut gue dengan Apple Watch ini sangat membantu untuk tracking kalori gue, terus detak jantung gue, dan lain-lain. Nah, itu makanya dengan alat ini, olahraga gue tuh lebih efektif. Nah, percaya atau nggak percaya nih, guys, sebelum situasi saat ini alias pandemi, gue tuh beratnya 80 kilo. Semenjak pandemi, gue sekarang beratnya 68-69 kilo. Jadi turun 11 kilo. Makanya gue pengen hidup lebih sehat lagi gitu. Nah, itu salah satu alasan terbesar kenapa menurut gue Apple Watch ini layak banget untuk dicoba apabila kalian masih ragu, khususnya untuk pengguna Apple ya. Selain daripada fitur olahraga, fitur lain menurut gue yang paling kepake itu fitur voice notes. Nah, dengan bisnis gue di dunia e-sports dan kreatif, talent management, gue tuh sering, pemikiran gue tuh kreativitas tuh suka muncul kapanpun dan dimanapun gitu. Nah, kadang-kadang kalau kita lagi melakukan sesuatu, kita mau catet, belum ada handphone, by the time kita bisa akses handphone, udah lupa tuh mau apa. Nah, setelah gue punya Apple Watch ini, gue langsung, hey Siri, make a note on. Nah, bisa kayak gitu kurang lebih. Nah, dan voice notes kita itu otomatis ke-save di Apple devices kita, baik iPhone, iPad, maupun Mac, kalau misalnya lu punya laptop Apple ya. Oke, untuk lebih jelasnya lagi guys, gue rasa tadi kita udah pakai buat olahraga, gue udah jelasin sedikit. Kita mau kasih lihat ke kalian unboxingnya, terus fitur-fitur yang lebih detail. Yuk kita lanjut ke studio gue untuk membahas lebih detail mengenai fitur-fitur dan experience unboxing dari produk ini. Let's go! Oke, gue jadi memilih untuk membeli Apple Watch SE yang Nike Edition. Kenapa gue pilih Nike Edition? Soalnya menurut gue bandnya sendiri tuh paling cocok untuk gue ya. Warnanya tuh kayak abu-abu gitu. Cuman oke, kita mulai aja experience unboxingnya. Kita peel dulu. Sangat satisfying sekali, oh my god. Memang unboxing itu paling enak pas robek plastiknya gini guys. Oke, kita lihat Apple Watch Nike Edition. Bungkusnya sendiri hitam ya kalau yang Nike Edition itu. Kalau yang versi-versi lain tuh biasanya putih. Oke, coba kita tarik ininya. Apple tuh selalu memikirkan banget ya guys ya, untuk membuka suatu produknya itu dibikin sangat gampang oleh dia. Kita tarik keluar, buka aja. Wow, di dalamnya tuh ada desain-desain gitu tuh, band-band gini, keren ya. Oke, ini box dalamnya guys. Oke, ada dua box di dalamnya. Satu adalah strapnya, satu lagi ini adalah unit Apple Watch-nya sendiri. Oke, kita lihat dari belakang. Oke, bukanya di belakang. Oh, ini ada stiker yang kita harus peel dulu ya. Dirobek aja kayak gitu. Kita peel lagi yang sebelah sini. Oke. Nah,
ini dibalik terus dibuka deh. Tarik. Oh, ternyata nggak bisa ditarik ke atas gitu ya. Oke. Oh, ini dia produknya. Agak menceng sedikit nih. Mungkin tadi bukanya terlalu kasar. Oke. Ada papernya gitu ya, dia dilapisi paper. Setahu gue yang dulu tuh dia kayak bludru gitu, cuman yang SI ini paper gini. Satisfying bukanya. Wow, cakep banget. Ini sumpah keren banget. Ini yang Space Gray ya yang gue beli. Jadi Space Gray Nike Edition 44 mm. Mereka ada dua ukuran, gue pilih yang gede. Oke, ini ya biasa instruction manual, nggak penting. Oke, nah ini yang menarik nih guys. Kita dapet kabel wireless chargingnya ya, yang magnetic, SafeMag kalau nggak salah namanya Apple sekarang itu. Tapi karena Apple sekarang berusaha untuk dalam tanda kutip go green ya, jadi kita nggak dapet kepala chargernya guys. Kita hanya dapet colokan untuk magnetiknya doang nih. Nah ini, jadi kita tinggal karena mungkin mereka berasumsi kita udah punya iPhone ya, punya iPhone, jadi ini dicolok ke colokan iPhone, lalu magnetik ke Apple Watch-nya sendiri. Oke, next mari kita buka wristband-nya nih. Wih, ini yang paling aku tunggu-tunggu nih guys. Oke, kita peel di sini. Wow, asik. Oke, kita buka di sininya. Oke, ini dia Apple Watch Nike Edition. Wow, ini warnanya menurut gue, warnanya nih mewah banget ya. Dia hitamnya tuh ada dua tone gitu guys, hitam dan kayak ada putih-putih abu-abunya gitu. Oke, ini bungkusnya. Oke, ini dia strapnya. Bahannya enak, kayak velcro gitu, tapi tidak kasar di tangan ya, di permukaan kulit itu tidak kasar. Oke, jadi kita slide aja ya, ini guys. Tadi gue harus baca instruction manualnya nih, maklum ini Apple Watch pertama gue nih guys. Oke, nah ini udah securely locked. Kayak ada klik gitu ya, kalau udah pas tuh dia klik gitu bunyinya. Oke, ini kita slide aja lagi yang bagian atasnya. Itu agak keras-keras gitu, jadi gue agak takut jujur. Pas masukinnya tuh gue takut scratch gitu. Oke, ini udah securely locked ya. Nicely in position. Untuk nyalainnya tinggal dipencet tombol bawah sedikit lama sampai ya logo Apple-nya keluar. Ini identik dengan produk-produk Apple banget ya. Oke, sekian proses unboxingnya guys. Lanjut kita jelaskan ke kalian review yang lebih detail mengenai Apple Watch ini. Oke guys, selamat datang di studio gue. Kita udah balik nih. Gue masih keringetan. Soalnya tadi kita habis olahraga ya. Oke, sekarang kita mau bahas lebih detail mengenai fitur-fitur perbedaan antara Apple Watch Series 6 dan Apple Watch SE. Nah, gue sendiri ambil yang Apple Watch SE nih. Kenapa? Ada beberapa alasan sih, jujur. Yang pertama, lebih murah. Apple Watch Series 6 sama SE itu beda sekitar $120 ya kurang lebih. Jadi kalau yang Series 6 itu $399, untuk Apple Watch SE itu $279. Nah, menurut gue lumayan signifikan dengan perbedaan fitur yang tidak terlalu banyak menurut gue. Kalau kita lihat ya, perbedaan antara Series 6 sama SE itu adalah Series 6 ada Blood Oxygen App. Itu yang pertama. Jadi dia bisa mendetek kadar oksigen di dalam darah kalian. Yang kedua adalah ECG App. Itu yang berhubungan dengan jantung lah kurang lebih. Kekuatan detak jantung dan lain-lain. Nah, menurut gue masih muda relatif. Jadi kayaknya belum perlu kayak gitu. Dengan perbedaan harga yang lumayan, gue rasa gue belum memerlukan fitur-fitur itu gitu. Nah, secara bentuk kurang lebih sama.
Actually bisa dibilang sama. Perbedaan juga series 6 itu ada yang stainless steel dan beberapa material lain ya. Kalau yang SI ini hanya aluminium. Oke, berikut adalah beberapa fitur yang menurut gue fungsional banget untuk Apple Watch. Yang pertama adalah menggunakan Siri. Ya tadi gue udah jelasin sedikit pada saat gue lagi keinget sesuatu untuk voice note dan lain-lain bisa pakai Siri. Atau misalnya ada appointment, misalnya kita ada janjian meeting dan lain-lain, kita tinggal ngomong ke Siri dan Siri otomatis masukin schedule itu ke kalender kita. Lalu pemantauan olahraga tentunya. Ada yang namanya activity app di mana kita bisa menentukan target-target yang mau kita capai di hari itu. Misalnya target berdiri, target bergerak, berapa banyak kalori, dan target olahraga yang kita mau. Salah satu fitur yang paling gue pakai lagi adalah fitur sebagai trigger kamera dari iPhone kalian. Misalnya, kalau misalnya kita mau selfie gitu kan cuman segini kan jaraknya gitu guys, segini gitu ya. Nah, sedangkan dengan Apple Watch ini, kalian bisa taruh handphone kalian ini lebih jauh gitu. Misalnya, di ujung sana gitu kan, di ujung ruangan, terus kita mundur untuk menunjukkan seberapa lebih wide lah, jadi angle-nya lebih wide. Nah, terus kita triggernya video maupun foto dari Apple Watch kita itu menurut gue itu adalah fitur yang berguna banget gitu. Fitur berikutnya untuk kaum hawa nih. Nah, untuk kalian kaum hawas ada salah satu fitur yang melacak menstruasi kalian. Jadi tanggal berapa nih? Jadi mungkin yang cowok-cowoknya nggak pada takut gitu kan. Bisa nge-track cycle menstruasi kaum hawa, oke? Nah, salah satu fitur yang gue paling pakai lagi adalah breathe namanya, alias bernafas. Mungkin terdengar simple gitu ya, bernafas doang masa pakai Apple Watch gitu. Jadi bukan untuk bernafas ya guys, tapi untuk menarik dan menghela nafas jangka panjang. Kadang-kadang gue tuh kalau lagi kerja, mungkin lagi stres atau gimana, dia tiba-tiba bisa getar sendiri gitu. Dia getar, terus diingatkan untuk kita relax 1 menit, tarik nafas panjang, terus dihela, tarik nafas panjang, dihela selama 1 menit. Dan itu jujur berguna untuk gue sendiri. Gue jadi merasakan kayak lebih tenang gitu, bisa lebih fokus. Jadi kita bisa lanjut kerja lagi, ngegas lagi gitu kan. Oke. Nah, ini fitur tambahan yang related untuk olahraga. Kalau gue lagi olahraga, dulu sebelum gue punya Apple Watch nih, gue suka pakai AirPods. Nah, jadi ini kan kembali lagi, ini di ekosistem gitu ya. Apple itu demen banget dengan kata-kata ekosistem. Nah, dengan AirPods ini, gue kalau olahraga tuh pakai gitu kan. Terus pakai iPhone untuk ganti-ganti lagu dan lain-lain. Nah, kadang-kadang tuh ribet gitu, kita lagi sepedahan, pegang iPhone terus pencet-pencet gitu. Bahaya gitu ya guys ya. Nah, dengan ini AirPods-nya itu bisa dikontrol melalui Apple Watch ini. Nah, itu menurut gue fitur yang bagus dan menjaga keselamatan gitu kan. Jadi bagus untuk supaya kita tidak bahaya sering-sering megang handphone waktu lagi naik sepeda gitu. Nah, itu feature yang bagus lagi untuk ekosistem Apple. Oke, jadi untuk kesimpulannya, kalau kalian punya iPhone, punya AirPods, next adalah Apple Watch. Apakah gue merekomendasikan item ini? Jujur, penting-penting enggak. Jadi kalau misalnya kalian benar-benar mau di keseluruhan ekosistem Apple dan memang ada ya bisa dibilang uang lebih, why not? Soalnya ini secara fungsi juga lumayan bagus, lumayan fungsional. Gue pribadi gue gak nyesel beli gitu. Dan secara fashion menurut gue Apple itu fashionable banget. Jadi mewahnya dapet, sportinya dapet, kesehatannya dapet, dan harganya ini kemarin gue kebetulan nitip dari teman gue dari luar. Total tuh kalau dirupiahkan tuh kurang lebih sekitar 4,5 sampai 5 juta lah kurang lebih. Kalau di Indonesia setahu gue tuh di 7-an lebih. Nah, itu harganya lumayan signifikan bedanya ya. Tapi overall gue lumayan puas untuk jam yang relatif fashionable, keren. Kalau lu pakai jam-jam kayak kayak Rolex apa itu kan harganya udah mahal banget, dan itu definitely menurut gue untuk menunjukkan waktu harganya segitu kayaknya agak over. Tapi ini gue rekomendasi untuk beli dengan catatan memang dananya ada.
Thank you teman-teman semua yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian baru channel ini. Nama gue David Nugroho, CEO and founder of OP Esports. Di channel pribadi gue, dukung terus. Thank you for watching and I'll see you in my next video. Bye-bye!